Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma azza wa jalla allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara nyata anu bakal ngabahas dina materi tema dari mana kita berasal. Terus selanjutnya udah jelas. Jadi seperti itu materi ayeuna pembahasanna nyata dari mana kita berasal, bahwa urang sadaya selaku anu diciptakeun kedah merasa panrendah-rendahna untuk bisa menyayangi seorang pencipta. Maka tidinya alhamdulillah urang geus ngabuktikeun dina acara wengi ayeuna. Mudah-mudahan ieu acara salah sahiji bentuk dinu kataatan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Atau mudah-mudahan urang sadaya oge ngajalankeun pengaman dakwah anu sejati sesuai harapan. Langsung wae supaya acara berlangsung dipersilahkan waktu ka Ustaz Budi manggawe langsung wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur selanjutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan sempat untuk kemudian hadir kembali pada majelis ini. Kita akan sama-sama mengkaji tentang sebuah tema. Ini sudah masuk ke dalam ranah akidah ya. Kalau kemarin kita membahas tentang keutamaan niat dalam beramal, kemudian juga pentingnya menuntut ilmu ya, ngaji. Nah, kita sekarang sudah masuk pada materi inti tentang akidah atau keimanan gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini juga meneguhkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejatinya kita adalah muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan berbagai hal untuk kemudian sama-sama kita mengkaji ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Islam, yang mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad manusia terbaik di muka bumi, suri teladan umat manusia, yang mana jika tanpanya mungkin pada hari ini kita tidak bisa merasakan indahnya nikmat iman dan Islam. Baik, para hadirin, alhamdulillah, belum kayak di tuangna satu nerangkeun kan terasnya anu jeung nerangkeun dari ya kagaya mah ya. Kang Dika, halo wassalam juga sudah datang. Jazakumullah khairan nasiran kepada semuanya juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan membahas suatu tema yang mana tema ini berlanjut ya. Jadi ini temanya sepotong sebetulnya, hanya satu kalau tidak salah dari 4 tetralogi tentang akidah Islam gitu ya, tentang keimanan Islam gitu ya kepada Allah. Nah, di sini kita akan membahas tentang dari mana kita berasal. Disclaimer bahwa
seperti biasa, saya yang hadir, saya yang duduk di depan ini bukan berarti saya yang lebih berpengetahuan dibandingkan antum semua, tidak. Tapi saya di sini hanya berbagi, hanya sharing atas ilmu-ilmu yang kemudian sudah saya dapatkan dari guru-guru saya. Yang ini juga merupakan manifestasi saya, manifestasi kebahagiaan saya, sehingga ketika saya bahagia menerima ilmu-ilmu Islam, saya bagikan kepada siapapun yang bersedia untuk mendengarkannya. Alhamdulillah pada hari ini saya melihat teman-teman bersedia untuk kemudian mendengarkan celotehan-celotehan saya dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, tentang dari mana kita berasal. Oke. Ketika kita bertanya dari mana kita berasal, sebetulnya kita akan memasuki ranah akidah yang lebih dalam gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, dan ini pertanyaan yang sering saya ulang-ulang ketika saya mengisi kajian gitu ya, khususnya tentang materi akidah. Ari bedana iman jeung akidah naon? Bedanya iman dan akidah. Iman bahasa Quran. Geus hafal. Iman itu ya betul, iman itu adalah bahasa Al-Quran gitu ya. Sementara akidah itu adalah bahasa para ulama. Kenapa kemudian iman dan akidah itu memiliki dua frasa yang berbeda? Yang satu iman dalam Al-Quran, sementara para ulama mengatakan akidah. Nah, akidah kalau kita lihat dalam bahasa Arab kan struktur katanya itu asalnya dari akad. Misalnya kita akad itu sesuatu yang mengikat gitu ya, seperti kita akad nikah, kemudian akad jual beli, itu adalah perjanjian sesuatu yang mengikat. Nah, para ulama juga ingin menegaskan kepada kita semua bahwa ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir dan qada-qadar, bahwa keimanan-keimanan tersebut mengikat kita selama kita hidup di dunia. Selama kita menyatakan beriman kepada Allah, maka keimanan itu mengikat kita. Maka konsekuensi kita mengatakan beriman kepada Allah itu tidak sembarangan, tapi memiliki konsekuensi yang besar. Artinya apa? Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka segala kehidupan kita harus tunduk di bawah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah esensi dari keimanan. Maka para ulama mengatakan akidah supaya apa? Supaya kita lebih memahami, lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena kita seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat itu ketika kita mengatakan misalkan bertanya, antum beriman kepada Allah? Ya, saya beriman. Nah, konteks keimanan yang ada dalam benak masyarakat itu adalah iman yang hanya sekedar percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Sementara dalam Islam itu bukan hanya sekedar percaya, tapi harus meyakini. Keimanannya itu harus benar-benar pasti, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jika ada keraguan sedikit saja, maka itu tidak bisa dikatakan iman. Itu yang menjadi permasalahan. Pernah tidak kemudian kita berpikir misalkan dalam masalah dalam masalah rezeki lah, besok misalkan, besok kita makan apa ya, gitu ya. Itu semua pertanyaan yang kemudian tidak harus keluar dari seseorang yang beriman. Karena ketika kita bertanya seperti itu, besok kita makan apa ya, sebetulnya kita sedang mengecilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika kita sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dengan pertanyaan itu kita sedang mengecilkan posisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana posisi keimanan kita? Padahal Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap hambanya. Apalagi misalkan hamba-hamba yang kemudian sudah menikah, misalkan ya, yang Allah janjikan kecukupan gitu. Tapi kemudian kita masih mempertanyakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan-pertanyaan demikian sebetulnya tidak layak keluar dari lisan seorang muslim, dari lisan seorang mukmin, tidak layak sama sekali, gitu ya. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas nanti lebih dalam beberapa pertemuan ke depan, termasuk pertemuan hari ini tentang konsep keimanan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengawali tentang dari mana kita berasal. Kita sebetulnya ketika kita bertanya tentang dari mana kita berasal, kita akan melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang kemudian ada saat ini. Nah, ateis milenial, ini diberitakan oleh BBC ya. BBC itu kan kita sudah tahu sebuah portal berita yang terpercaya lah kalau di Indonesia gitu ya, salah satu portal besar. Nah, survei mayoritas generasi milenial Eropa mengaku tak beragama. Ya, generasi milenial
Berarti kalau antum kelahiran tahun 1981 sampai 1996, antum terkategori milenial. Ya. Hah? Oh, berarti sebelum milenial. Oh, milenial. Berarti generasi Y mungkin atau baby boomers. Kita sekolah pisah gitu ya. Nah, kalau yang lahir dari tahun 1997 sampai 2000 sekarang lah katakan, itu masuknya Gen Z. Gitu ya. Gen Z. Semua belum, generasi sekarang yang kelahiran tahun sekarang belum bisa terdefinisikan sebetulnya. Kebanyakan itu paling yang lahir sampai 2015-an. 1997 sampai 2015 itu terkategori Gen Z gitu ya. Yang mereka itu memang dekat dengan teknologi. Nah, Gen Z ini ternyata kalau di Eropa itu banyak yang mengaku tidak beragama ya. Nah, fakta-faktanya, survei terhadap anak-anak muda dan orang dewasa di 12 negara Eropa ya, berusia antara 16 hingga 29 tahun itu terkategori generasi milenial, memperlihatkan mayoritas dari mereka mengaku tidak menganut agama. Ini faktanya ya. Berarti apa yang menjadi masalah dari anak-anak milenial ini, dari generasi milenial ini, gitu ya. Sehingga banyak sekali bahkan di Eropa sana itu mereka memilih tidak beragama, gitu ya. Termasuk mungkin diantaranya di Indonesia. Dulu ketika saya rentang waktu kuliah, saya pun memilih untuk menjadi seorang ateis. Gitu ya, tidak beragama, apalagi dengan pergaulan dengan orang-orang sosialis komunis gitu ya, gaul di kampus tertentu yang kemudian mereka lekat dengan pemikiran-pemikiran sosialis komunis gitu, gaul dengan mereka hampir setiap hari, itu membawa ya pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan saya waktu itu, sehingga saya kemudian berpikiran sosialis dan komunis juga, yang pada akhirnya jadi ateis. Sebetulnya bagi orang-orang Indonesia atau anak Indonesia, milenial Indonesia, ketika mereka mengatakan ateis, sebetulnya tidak 100% mereka ingin ateis. Tapi sebetulnya pertama alasannya karena malas sebetulnya mah sholat gitu ya. Tapi yang terlihat keren jadinya diateiskan nyebutnya gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali ateis-ateis yang secara kekuatan pemikiran itu mereka itu mudah untuk tumbang sebetulnya. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan orang-orang ateis gitu ya, jangan langsung percaya bahwa mereka itu punya pemikiran yang cerdas, yang kritis, yang analitis. Enggak, belum tentu. Apalagi untuk generasi milenial dan Gen Z. Gitu. Kebanyakan mereka itu hanya sekedar malas gitu ya untuk beribadah, kemudian diaminkan dengan cara apa? Dengan cara menyebut atau melabeli diri mereka sebagai ateis. Gitu ya. Dan itu sering terjadi. Saya sering diskusi dengan orang-orang milenial yang kemudian mereka mengaku sebagai sosialis komunis atau misalkan ateis. Omongan mereka itu seringkali kontradiktif antara satu statement dengan statement lainnya. Kenapa bisa jadi kontradiktif? Karena mereka tidak punya kekuatan landasan argumentasi, gitu ya. Argumentasinya itu bisa berubah seketika, ya, antara yang ini dengan yang ini kontradiktif. Kok pernyataannya kontradiktif ya? Apalagi kalau berbicara tentang misalkan masalah politik dan sebagainya, itu sangat kontradiktif sekali. Hanya ingin terlihat keren, gitu ya, dengan dibalut dengan bahasa-bahasa yang kemudian juga dianggapnya keren, gitu. Padahal tidak memiliki landasan argumentasi yang kuat. Nah, ini di Eropa ya. Kemudian Republik Ceko, proporsi orang-orang ateis itu mencapai 91%. Besar sekali ya di Ceko ya. Padahal bukan negara komunis. Iya. Kemudian Estonia, Swedia dan Belanda angkanya berkisar 70 hingga 80%. Gitu ya, di 3 negara ini. Gitu ya. Dan kita bisa lihat kalau misalkan di Estonia, Swedia, mereka itu memilih ateis karena memang salah satunya adalah menganggap bahwa agama itu tidak memiliki manfaat sama sekali, gitu ya. Dan mereka menganggap bahwa agama itu bisa membuat semacam konflik internal di dalam suatu wilayah. Makanya mereka lebih memilih untuk menjadi ateis. Abstain. Ya, abstain gitu. Itu kan mengerikan. Ini di Eropa ya. Di Eropa. Sekarang bagaimana kemudian kalau dikatakanlah di wilayah Islam gitu, misalkan di wilayah Islam. Misalnya di Timur Tengah itu kan terkenal dengan wilayah Islam ya. Nah, di sini Ahmed berusia 36 tahun, seorang ilmuwan komputer gitu ya, tumbuh dalam keluarga muslim yang sangat religius ya. Bahkan Deutsche Welle itu melaporkan Ahmed rutin sholat dan puasa. Bayangkan, Ahmed itu rutin sholat dan puasa di ini tinggalnya di Timur Tengah ya.
kemudian muncul pertanyaan dalam dirinya yang menuntunnya keluar dari Islam. Hanya karena pertanyaan dalam diri Ahmed ini, sehingga pertanyaan tersebut menuntun dia untuk keluar dari Islam dan menjadi ateis selama lebih dari 10 tahun. Bayangkan, gitu ya. Padahal dia orang yang bisa dibilang cerdas. Kalau dikatakan ilmuwan itu kan berarti bukan orang sembarangan ya. Mereka punya pemikiran yang analitis, yang kritis. Nah, analitis dan kritisnya itu dipakai untuk kemudian apa? Kemudian memikirkan misalkan tentang alam semesta, tentang keimanan, hingga akhirnya mereka keluar dari Islam. Atau mungkin ada sangkut pautnya dengan perasaan, gitu ya. Dia mungkin merasa bahwa kok ini tuh nggak sreg. Dia tidak menemukan jawaban-jawaban yang kemudian komprehensif terkait terkait pertanyaan-pertanyaan dia. Nah, kemudian kenapa kita bisa sangkut pautkan dengan kebanyakan ateis muda di Indonesia? Itu karena mereka melihat fakta yang buruk. Ini untuk ateis tertentu yang kemudian mereka berpikir ya. Mereka melihat fakta yang buruk, tapi mereka tidak menemukan jawaban atas keburukan itu. Misalkan, fakta di Indonesia itu banyak korupsinya. Misalkan, kemudian dia mempertanyakan kenapa ini korupsi jadi banyak di Indonesia itu? Kenapa setelah ganti presiden berkali-kali, tapi kasus korupsi ini tidak pernah tuntas? Gitu ya. Atau misalkan kasus banjir, atau kasus lingkungan, gitu ya, atau kasus-kasus yang lainnya. Itu fakta-fakta yang kemudian mereka lihat, kemudian mereka indra, mereka itu tidak menemukan jawabannya. Solusinya tidak menemukan. Nah, mereka mendapatkan solusi-solusinya, teori-teori tentang solusinya itu dari sosialis komunis, misalkan. Yang pada akhirnya mereka mendekat ke sana, kemudian mereka mempelajari itu. Nah, pertanyaannya, Islam kemana? Ya, ketika kemudian anak-anak muda ini bertanya-tanya tentang solusi permasalahan kehidupan, mereka mendapatkan jawaban dari sosialis komunis. Kira-kira mereka pergi ke sana tidak? Pasti pergi ke sana. Nah, pertanyaannya, Islam kemana? Ternyata kalau kita lihat, Islam itu ternyata hanya sibuk mengurusi urusan ibadah. Solusi-solusi yang lain tidak dituntaskan, termasuk dalam masalah akidah, gitu ya. Kan tabu ya membahas akidah di majelis-majelis taklim, atau misalkan membahas akidah lewat proses berpikir, itu tabu. Nah, kita sekarang akan mencoba membahas akidah melalui proses berpikir. Nah, ini kembali kepada ateis di Timur Tengah, bahwa Ahmed itu kemudian dia keluar dari Islam dan ateis selama lebih dari 10 tahun. Di Mesir, berdasarkan jejak pendapat Universitas Al-Azhar Kairo, ini berarti bukan universitas sembarangan ya, kita sudah mafhum terkait universitas ini. Nah, sebanyak 10,7 juta orang dari jumlah penduduk 87 juta mengaku ateis. Mesir. Ya, Mesir. Bayangkan. Negara yang kemudian menjadi salah satu pusat keislaman dunia. Ya, memiliki universitas tertua di dunia. Al-Azhar itu universitas tertua di dunia. Jadi sebelum Amerika atau Eropa membuat kampus, Al-Azhar itu sudah berdiri duluan di masa khilafah. Makanya disebutnya universitas tertua, gitu ya. Nah, di Arab Saudi, mengutip hasil riset Win Gallup Internasional, sekitar 19% dari masyarakat mengaku tidak terlibat dalam praktek keagamaan dan 5%-nya adalah ateis di Arab. Kemayuna. Luar biasa kan, sekelas Arab saja sampai ada orang-orang ateis, gitu ya. Nah, kita lihat lagi populasi pemeluk agama di dunia. Ini berdasarkan Pew Research Center 2020. Ini 2020, sekarang udah 2024. Gitu ya, udah 4 tahun berarti datanya sudah terlewat. Gitu ya. Nah, di dunia yang paling banyak itu Kristen. Termasuk di antara Kristen Katolik dan Protestan disatukan menjadi 2.382.750.000 Kristen. Islam itu yang kedua, 1.907.110.000 tidak berafiliasi. Nah, ini yang parah. Tidak berafiliasi itu berarti mereka tidak memiliki agama. Jumlahnya berapa? 1.193.000. Ini yang tidak beragama di dunia. Gitu ya. Dan mungkin di antara kita di sini ada kemudian yang tidak berafiliasi atau ateis-ateis yang tidak terdata. Tidak terdata gitu ya, tidak masuk ke sini. Pada akhirnya apa? Ternyata ini seperti gunung es gitu ya,
yang cuma muncul di permukaan saja padahal dalamnya itu masih banyak gitu kasus-kasus seperti itu. Nah itu luar biasa. Kalau yang beragama kan pasti sudah terdata lewat KTP. Tapi di antara orang-orang yang ber-KTP itu ternyata ada juga yang ateis gitu, kan mengerikan. Hindu, Buddha, agama rakyat, agama lainnya itu tidak usah dihitung. Kita fokus pada 3 ini saja, Kristen, Islam, dan tidak berafiliasi. Ternyata orang-orang ateis itu banyak gitu ya di dunia. Nah, pernah mendengar kata ini? Taklid? Gitu ya, pernah ya? Taklid itu mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir. Pernah tidak kita melakukan itu? Oh, cek si itu mah, misalkan teh Shopee Pay Later teh haram. Orang memilih, orang mengharamkan Shopee Pay Later atau riba itu haram. Padahal kita tidak tahu misalkan landasan dalilnya seperti apa. Gitu ya, kita tidak mencari-cari, itu taklid namanya. Nah, dalam masalah syariah, taklid itu atau misalkan mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir atau misalkan tanpa mengetahui dalilnya, itu boleh. Gitu ya, itu boleh, masih dibolehkan. Tapi permasalahannya ketika taklid dalam masalah akidah, para imam mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ternyata sepakat hukumnya adalah haram. Gitu ya. Berarti kalau misalkan kita ikut-ikutan dalam masalah akidah, itu tidak diperbolehkan, diharamkan dalam Islam. Gitu ya. Antum kenapa beragama Islam saat ini? Saya mau tanya. Orang tua beragama Islam, akhirnya kita juga jadi Islam. Saya dulu ketika SMA kelas 1 sudah berpikir bahwa lamun orang kudu beragama Islam, orang lamun misalkan mengikuti orang tua. Saya paling males kalau misalkan sholat disuruh. Dulu ya ketika sekolah, paling males kalau sholat disuruh. Berarti saya mikir, berarti kalau saya sholat itu bukan karena keinginan saya, tapi karena disuruh oleh orang tua, kapaksa. Maka semakin saya disuruh untuk sholat, semakin saya menolak untuk sholat. Dulu ketika sekolah, gitu ya. Sampai sebegitunya, gitu ya. Bahkan ketika ada orang yang ngajak ngaji pun saya masih kena, naon sih, gitunya, mikir-mikir gitu, mau ngajak ngaji teh, aya nu ngajak ngaji teh, gitu ya. Yang pada akhirnya karena pertanyaan-pertanyaan saya seperti itu, lamun saya hayang beragama Islam, tapi embung mengikuti orang tua, tapi saya tidak mendapatkan jawabannya dari Islam harus seperti apa, pada akhirnya mencari yang lain, gitu ya. Nah, maka Islam itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita. Karena Islam itu sempurna. Ya, syamilan wa kamilan. Komprehensif gitu. Maka harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada dalam diri kita. Nah, akidah itu harus dipikir sendiri. Artinya tidak boleh mengikuti orang lain, tidak boleh mengikuti orang tua, tidak boleh mengikuti teman, tidak boleh mengikuti guru misalkan. Tapi harus dipikir sendiri, harus dicari tahu sendiri. Harus memiliki keyakinan yang pasti, yang bulat, yang tidak ada keraguan di dalamnya atau dugaan di dalamnya. Tapi kita harus benar-benar bisa memastikan itu. Tidak boleh ikut-ikutan. Maka kemudian timbullah sebuah nah ini diambil dari pendapatnya Kiai Haji Syamsuddin Ramadan gitu ya. Kaidah-kaidah taklid, tuntunan Islam dalam memilih dan mengikuti pendapat. Jadi orang yang bertaklid dalam masalah akidah, keislamannya tetap sah, tapi mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengerikan. Keislamannya sah meskipun kita bertaklid gitu ya kepada misalkan guru kita atau misalkan kepada teman kita yang kemudian dipandang lebih mengetahui, tapi kita tidak mengetahui landasannya, itu masih dianggap sah. Tapi masalahnya adalah kita tetap berdosa di sisi Allah. Gitu ya. Karena masalah keimanan itu harus benar-benar yakin. Kita harus bisa mencari tahu. Jangan seperti saya 2012 pernah membaca artikel di islampost.com. Saya lupa lagi nama syekhnya. Itu syekh sekelas syekh di Mesir. Syekh tersebut sudah menjadi syekh. Kan syekh itu berarti kan bukan orang sembarangan ya. Gitu ya. Bukan seperti sebutan-sebutan kita kepada teman, "Woi syekh saha gitu." Enggak, tapi ini benar-benar sudah mendapat gelar syekh. Gitu ya. Syekh ini kemudian bertemu dengan orang-orang sosialis komunis yang kemudian dilemparkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian merangsang keimanan dia, untuk berpikir. Nah, masalahnya adalah Syekh ini selama hidupnya selalu dijejali tentang konsep akidah yang mengandalkan perasaan, tidak mengandalkan pemikiran. Gitu ya. Ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus berpikir kritis, Syekh tersebut pada akhirnya tumbang oleh yang pada akhirnya memilih untuk
keluar dari Islam dan menjadi ateis. Lain syekh deh ya tambah katanya. Kalau sudah seperti ini saya baca di artikel islampost.com 2012. Sekarang islampost.com masih ada nggak ya? Masih ada mungkin ya. Ini 2012 tuh. Awal-awal saya mau hijrah tuh waktu itu. Ya 2012, 2013 ya bukan 2012 gitu. Ini mengerikan sekelas syekh juga. Itu artinya apa? Dalam masalah keimanan kita harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, bagaimana kemudian cara membangun fondasi yang kuat tersebut? Maka harus dirangsang dengan cara berpikir. Nah, caranya adalah dengan menanyakan 3 hal. Atau kalau dalam literatur Islam, ini dikatakan sebagai al-uqdatul kubro. 3 pertanyaan mendasar. Dari mana kita berasal? Past. Untuk apa kita hidup di dunia? Present. Akan kemana kita setelah meninggal nanti? Future. Gitu ya. Jadi masa lalu, hari ini, dan masa depan. Ya, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, akan kemana kita setelah meninggal nanti. Setiap orang, ya, terlepas dia beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya, pasti dalam hidupnya pernah bertanya minimal salah satu dari 3 pertanyaan ini. Gitu ya. Pasti dalam hidupnya. Kalau antum semua belum bertanya tentang ini, mungkin cepat atau lambat antum bakal bertanya atau mungkin mulai bertanya-tanya setelah membaca materi di depan ini. Gitu ya. Dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita hidup di dunia, akan kemana kita setelah meninggal nanti. Nah, pertanyaan mendasar inilah yang kemudian akan menentukan, gitu ya, tujuan hidup kita akan menjadi seperti apa. Bahkan orang-orang barat saja, gitu ya, yang mereka ateis itu mempertanyakan juga hal seperti ini. Makanya pernah nonton film The Matrix? Antum pernah nonton, Kang Dika, film The Matrix? Belum ya? Mungkin generasinya sudah lewat. Sudah lewat. Ya The Matrix gitu ya, yang mainnya itu Keanu Reeves. MC pernah nonton The Matrix? Belum pernah juga. Anda pernah nonton? Pernah nonton ya. Ceritanya gimana The Matrix? Kaca-kaca gitu. The Matrix itu sebetulnya mereka itu sedang mencari asal manusia itu dari mana. Yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa asal manusia itu adalah manusia yang kemudian, jadi dunia Matrix itu, dunia yang misalkan yang kita tempati sekarang, itu ternyata adalah alam virtual yang sebetulnya diri kita itu sedang dicolok oleh kabel dan energi kehidupannya diserap oleh robot. Gitu ya, The Matrix. Pernah mendengar kata-kata Elon Musk bahwa kita ini hidup di dunia virtual saat ini. Jadi ada eksistensi lain, ya, tidak mengatakan Tuhan, tapi ada eksistensi lain yang kemudian menciptakan teknologi yang canggih dan kita itu virtual. Dibuktikan dengan dengan bug-bug di dunia ini, seperti misalkan burung yang lagi terbang tiba-tiba dia tak, gak maju tapi di atas terbang, tidak jatuh, tidak maju, tidak ke atas. Itu banyak sekali video-videonya. Apa disebutnya tuh apa gitu ya? Hal seperti itu. Terus ada burung yang sama masih burung, dia diam di atas, kemudian warga itu menurut dicolok ke gantar gitu ya, tak itu baru maju lagi. Bayangkan dia tidak mengepakkan sayap di atas tapi dia terbang. Iya, gitu ya. Itu kan jadi apa ya? Jadi semacam pembenaran bahwa kita ini hidup di dunia virtual yang sebenarnya kita ada eksistensi lain yang kemudian mereka lebih pintar daripada kita, gitu ya. Kalau kita kan mengimaninya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, gitu ya. Kalau mereka tidak, gitu ya. Itu luar biasa gitu. Bahkan di Eropa sendiri ada juga agama-agama ciptaan manusia seperti agama copy paste. Gitu ya. Agama copy paste. Tuhannya Google. Antum nanya apapun di Google ada jawabannya. Gitu ya. Apalagi sekarang zamannya ChatGPT, Google Bard, Copilot gitu ya, Microsoft. Itu nanya apapun ada jawabannya. Ya, meskipun mungkin jawabannya juga kadang-kadang ngawur gitu ya. Kadang-kadang ngawur gitu. Nah, kembali lagi bahwa pertanyaan mendasar ini setidaknya pasti pernah ditanyakan oleh kita minimal salah satunya saja. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah meninggal nanti. Nah, jawaban yang benar dan memuaskan terhadap 3 pertanyaan tadi akan menjadi landasan dan panduan yang jelas bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Jadi 3 pertanyaan yang tadi nih teman-teman, ini benar-benar harus bisa terjawab, gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadi tujuan hidup kita. Maka kalau misalnya ada orang yang kadang-kadang mereka
tobat gitu ya, baik, soleh, tiba-tiba ngaco, balik deui, ngaco deui, balik deui, ngaco deui. Maka sebetulnya mereka belum bisa menemukan tujuan hidupnya. Orientasi hidupnya itu masih gamang, masih tidak jelas, masih abstrak. Nah, kalau misalkan bertanya tentang 3 pertanyaan ini, insya Allah tuh dia akan memiliki tujuan yang jelas. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan setelah mati gitu ya. Nah, dari mana manusia berasal kira-kira? Ada yang mau menjawab dari mana manusia berasal? Hah? Dari endog. Jangan salah. Pertanyaan telur dulu apa ayam dulu itu pertanyaan akidah loh sebetulnya. Ya, telur heula atau ayam heula itu pertanyaan akidah. Jadi dog heula ayam heula kira-kira? Ayam heula. Kenapa ayam heula? Betul gitu ya. Karena memang ditemukan hari ini untuk menghasilkan telur gitu ya, untuk adanya telur itu memerlukan adanya sel apa atau zat apa yang itu hanya ada dalam ayam, di dalam tubuh ayam betina. Jadi kalau tidak ada ayam dulu, maka telur itu tidak akan pernah jadi. Dan kalau misalnya telur heula sahan rek mengeramina kan gitu ya. Rek kumaha jadi ayam gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana manusia berasal kira-kira? Ada yang mau jawab? MC mau jawab dari mana manusia berasal? Lebih banyak Kang Dika barangkali. Dari mana manusia berasal? Sok aja jawab, ada mau disetrap. Nah, kebanyakan jawaban seorang muslim itu pasti akan menjawab biasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kemudian kita beriman kepada Allah? Kan gitu ya. Ketika ditanya manusia itu dari mana sih? Dari Allah. Misalkan dari Allah, kalau kita sebagai seorang muslim menjawab dari Allah. Kalau misalkan orang-orang lain misalkan dari Tuhan dan sebagainya. Kalau kita dari Allah. Gitu ya. Kemudian kita susul dengan pertanyaan selanjutnya, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa antum beriman kepada Allah kira-kira? Yang bisa jawab? Hingga hari ini, kenapa antum beriman kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Terus bolak-balik. Karena Allah yang menciptakan kita. Terus bolak-balik tidak menemukan jawaban yang kemudian sampai pada jawaban yang memuaskan, karena terus bolak-balik. Nah, biasanya kalau misalnya ditanya kenapa kita beriman kepada Allah, itu jawabannya adalah ini nih. Karena orang tua kita muslim. Ya. Kebanyakan dari kita awalnya beragama Islam, kenapa? Karena orang tua kita muslim. Atau misalkan karena ajaran orang tua atau guru kita sekolah, misalkan di sekolah mana, kemudian ada guru agama mengajarkan tentang keimanan, ditambah orang tua kita juga beragama Islam, maka keimanan kita iman kepada Allah. Itu kan sejauh ini seperti itu kan, gitu ya. Atau misalkan ada jawaban lain, karena dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana kemudian kita mempercayai bahwa Al-Quran itu memang benar? Kan jadi pertanyaan lanjutan kan ya. Harus ada bukti. Buktinya apa? Antum meyakini bahwa Al-Quran itu benar sehingga antum beriman kepada Allah, sehingga antum beragama Islam. Itu kan jadi terus manjat gitu ya. Nah, bagaimana jika orang tua kita kafir atau tidak percaya Al-Quran? Apakah kita masih mau beriman kepada Al-Quran? Oh tidak, berarti kita beriman kepada Bible, misalnya Injil, kepada Zabur, Taurat, gitu ya. Kitab Weda misalnya kalau di Hindu mah, gitu ya. Atau misalkan kemudian nanti kita berimannya kepada Dewi Kuan Im, Buddha Julai, gitu ya. Atau misalkan kepada Dewa Langit, gitu ya. Gotong. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang tuanya kafir atau tidak percaya Quran, bagaimana kemudian mereka bisa meyakini bahwa Al-Quran itu benar? Kan jadi sulit, gitu ya. Nah, jika orang beriman karena mendapat keajaiban, misalkan, katakanlah kita orang-orang yang beriman ini karena mendapatkan keajaiban, mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan keajaiban dari Allah? Mau beriman, hidayah, gitu ya, katakanlah keajaiban ini hidayah. Bagaimana? Kan bingung kan? Oh, berarti kalau misalkan ketika kita melemparkan pertanyaan ini, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah misalkan?
dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai pada kesimpulan yang ekstrim bahwa ternyata Allah itu tidak adil. Sementara kita sebagai orang beriman mengetahui bahwa Allah itu maha adil. Maka di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kemudian kita mendapatkan privilege hidayah ya dari orang tua misalkan, dari guru kita misalkan. Nah, orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan hidayah bagaimana statusnya? Kan jadi bingung, ya. Akhirnya apa? Timbullah sebuah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar adil, maka kita harus menggunakan standar yang sama, yakni akal. Untuk apa? Untuk membuktikan eksistensi Allah atau kebenaran Allah itu seperti apa. Ya, tidak bisa kemudian kita menggunakan Al-Qur'an terlebih dahulu sebagai manusia pada umumnya, kecuali memang kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan jawaban yang komprehensif terkait keimanan kepada Allah, maka kita harus menggunakan akal. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan akal? Karena akal ini ada di semua manusia, baik mereka yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Mereka memiliki akal. Tinggal standar akal inilah yang kemudian dipergunakan. Benar nggak? Karena akal ini spesial, hanya ada pada manusia dan jin. Gitu ya. Kenapa kemudian jin dikatakan memiliki akal? Karena jin dan manusia oleh Allah disuruh untuk beribadah. Sementara syarat untuk beribadah adalah mereka harus memiliki akal, kewarasan. Makanya jin juga ada yang muslim, ada yang tidak, ada yang kafir. Manusia juga sama, ada yang muslim, ada yang kafir. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada akal. Manusia bebas memilih. Tapi pilihan tersebut nanti kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman karena memiliki akal ini, mereka bisa memilih, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah manusia ada dengan sendirinya kira-kira? Seperti halnya kemudian yang dikatakan oleh sosialis komunis, gitu ya, oleh orang-orang materialisme, bahwa alam semesta ini termasuk manusia itu terjadi karena kebetulan kosmik, ya, melalui teori Big Bang, ya. Gitu, apakah ada dengan sendirinya atau misalkan sama dengan teori Darwin yang kita pelajari di sekolah-sekolah, yang protein kemudian tersambar petir, disebut evolusi materi, gitu ya. Evolusi materi, hukum perubahan materi yang dipengaruhi oleh materi lain. Protein dalam air tersambar petir, jebret, kemudian protein tersebut berubah sel-selnya, berevolusi menjadi ikan, kemudian menjadi hewan bertulang lunak, bertulang belakang, kemudian menjadi amfibi, kemudian naik lagi menjadi hewan melata, kemudian naik lagi menjadi kera, kemudian menjadi manusia. Apakah seperti itu? Mau disebut nenek moyangnya dari kera? Bukan monyet tapi kera, gitu ya. Kan enggak, gitu ya. Nah, jadi apakah manusia ada dengan sendirinya? Ini pertanyaan yang mendasar, gitu ya. Yang kemudian ini ditanyakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Baik orang-orang muslim maupun tidak muslim, baik orang-orang timur maupun orang-orang barat, semuanya bertanya tentang ini, gitu ya. Nah, kemudian setiap bayi manusia pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Benar nggak? Ada tidak bayi yang lahir dari seorang laki-laki? Tidak ada. Maka kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa LGBT itu fitrah manusia, justru salah, gitu ya. Kenapa? Karena bayi itu pasti lahir dari seorang ibu. Ibu itu perempuan. Sementara laki-laki itu tidak mampu menghasilkan seorang anak, gitu ya. Secara fitrah saja sudah terbantahkan, gitu ya, LGBT ini. Kemudian sang bayi tidak akan bisa apa-apa, bahkan bisa meninggal dunia jika tidak ada yang merawat atau memberikan makan dan minuman, gitu ya. Kemudian apakah manusia pertama dulu berasal dari evolusi monyet? Ada yang dengan sendirinya dalam wujud bayi, atau ada yang menciptakan dalam bentuk yang sudah sempurna dewasa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kemudian kita cari, gitu ya. Nah, ini evolusi manusia, gitu ya, yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah. Kalau di pesantren belajar tentang ini enggak, Kang Dika? Enggak ya, kalau di pesantren insya Allah bersih lah, insya Allah di pesantren. Kalau di sekolah-sekolah konvensional pasti belajar tentang teori Darwin. Maksimal itu SMA pasti belajar, gitu ya. Paling cepatnya itu belajarnya SD dalam buku IPA dulu, gitu ya, tentang teori Darwin. Kita bisa lihat teori Darwin, lewat teori Darwin ini ada kera, gitu ya.
kemudian berubah menjadi Pithecanthropus erectus, gitu ya, berubah lagi sampai menjadi manusia modern seperti kita sekarang, gitu ya. Pertanyaannya, apakah seperti ini yang kita inginkan? Gitu ya. Ini teori evolusi, jadi ini hanya sekedar teori asumsi, makanya sebutnya teori evolusi Darwin, gitu ya. Nah, kita akan membantah teori evolusi ini. Satu, ya, tidak ada bukti penemuan fosil-fosil makhluk separuh manusia dan separuh kera. Nggak ada, gitu ya. Penemuan fosil-fosil makhluk separuh manusia ataupun separuh kera. Kemudian fosil tengkorak dari satu ras berbeda dengan fosil tengkorak dari ras lain. Dan juga pada penggalian sebuah gua di Spanyol ditemukan fosil seorang anak yang hidup 800.000 tahun yang lalu. Bayangkan 800.000 tahun yang lalu. Wajah anak ini memiliki bentuk serupa dengan anak-anak masa kini. Yang dimaksud wajah itu bukan wajah seperti kalian yang berkulit ya, tidak. Tapi struktur tulang wajahnya yang sama persis dengan struktur wajah anak-anak masa kini, gitu ya. Ini fosil 800.000 tahun yang lalu. Teori evolusi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu saat kera berkaki 4 memutuskan untuk berjalan hanya dengan 2 kaki. Makhluk hidup akan menghabiskan energi 2 kali lebih banyak jika mereka mencoba berjalan berbeda dari postur alamiahnya. Postur alamiahnya manusia berjalan dengan 2 kaki. Dengan 2 kaki. Coba kalau antum mencoba backflip gitu ya, jalan pakai tangan, antum pasti harus mengeluarkan tenaga 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat daripada menggunakan kaki. Ya, pasti karena tidak sesuai dengan struktur tubuhnya. Nah, kera pada waktu itu kenapa kemudian mereka memutuskan untuk kemudian dari asalnya berkaki 4 menjadi berkaki 2. Ada dulu film animasinya itu saya lupa lagi namanya. Tapi kera tersebut memang kera yang paling pintar di antara kera-kera yang lainnya, sehingga memiliki pemikiran seperti manusia pada umumnya dan dia memutuskan untuk berjalan dengan 2 kaki. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba dia memutuskan pakai 2 kaki, itu masih belum terjawab. Bahkan dalam teori Darwin tersebut ada ada missing link namanya. Gitu ya, ada urutan yang hilang dalam teori evolusi Darwin, di mana ada satu kera yang kemudian ini tuh sebetulnya kemana nggak ada, sehingga bisa berevolusi menjadi manusia. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya siapa sih yang mainnya jadi Black Widow di Marvel tuh? Saya lupa lagi namanya. Yang monyet ya? Yang monyet ya? Cesar. Bukan sesar, ada yang siapa namanya itu. Jadi dia itu kan diibaratkan, jadi manusia itu hanya bisa memaksimalkan 5% potensi dalam otaknya. Nah, di film itu manusia itu bisa memaksimalkan potensi hingga 100%. Ketika otak manusia bisa menghasilkan 100%, maka dia bisa pergi ke masa lalu. Nah, di salah satu scene dari film itu, si perempuan itu ditunjukkan bertemu dengan seekor monyet yang dia sudah berdiri dengan 2 kaki, dinamakan Lucy, gitu ya. Nah, si Lucy ini yang kemudian masih dicari sampai saat ini fosilnya oleh para ilmuwan. Si Lucy, nggak tahu mau sampai kapan dicari gitu ya si Lucy ini. Kenapa? Karena teori Darwin itu akan terbukti benar adanya kalau misalkan kera tersebut ditemukan. Si Lucy etate, gitu ya. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan ya demikian ditemukan fosil si Lucy itu, gitu ya, kenapa kemudian, gitu ya, masih ada kera-kera yang lain? Sementara sementara ilmu biologi mengatakan kalau kita mampu bertahan berevolusi, kita akan berevolusi. Kalau tidak mampu bertahan dan berevolusi, kita akan mati. Berarti harusnya sekarang sudah tidak ada kera lagi, harusnya. Tapi kera masih ada, manusia juga ada. Kenapa bisa sampai seperti itu? Seperti contoh jerapah. Jerapah ada tidak yang berleher pendek? Saat ini jerapah ada tidak yang berleher pendek? Nggak ada. Jerapah itu awalnya berleher pendek. Karena kebutuhan makanannya yang memang mengharuskan makan daun, rumputan itu udah habis, kemudian harus makan daun, daunnya itu ada di pohon tinggi. Maka kemudian jerapah ini sedikit demi sedikit berevolusi menjadi panjang lehernya, karena harus menjangkau dedaunan tersebut. Sekarang jerapahnya ada tidak yang berleher pendek? Nggak ada.
yang berlayar pendek sudah musnah semua. Gitu ya. Tapi kenapa manusia yang dikatakan berasal dari kera, keranya masih ada, manusianya juga ada? Kan itu sudah bertentangan, gitu ya. Dari cara konsep berpikir itu saja kita sudah bisa memastikan bahwa pemikiran-pemikiran manusia yang mengatakan dari mana manusia berasal itu sudah terbantahkan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri yang kemudian mencari tahu jawabannya, membantah solusi-solusi mereka. Nah, kemudian kera tidak mempunyai akal, sementara manusia memiliki akal. Itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau boneka katak pasti ada yang membuat, maka seekor katak juga pasti ada yang membuat. Seekor katak yang memiliki struktur tubuh yang rumit pun pasti ada yang menciptakan. Ya, antum punya handphone semuanya. Handphone tersebut kan pasti ada yang membuat. Tidak mungkin tercipta begitu saja. Kopi yang diminum Kang Dika itu pasti ada yang buat. Baristanya siapa, dengan kadar gula bagaimana, kopinya juga berapa persen dan sebagainya, itu semuanya dibuat. Kalau dibuat berarti ada pembuatnya. Kalau ada suatu ciptaan, maka ada penciptanya. Boneka katak saja ada yang menciptakan, masa katak tidak ada yang menciptakan, gitu ya. Nah, kalau gedung tinggi pasti ada yang membuat, maka gunung yang kokoh dan menjulang tinggi pun pasti ada yang menciptakan. Kemudian apa? Kemudian kalau rumah yang kita tinggali pasti ada yang membuat, maka bumi yang kita tinggali pun dengan segala ketetapan dan perhitungannya pasti ada yang menciptakan juga. Antum tahu tidak? Gitu ya. Bumi itu termasuk dalam solar system kita ya. Ada 9 planet. 8 mungkin kalau sekarang ya. Karena Pluto sudah tidak termasuk. Itu sudah tidak termasuk planet. Ternyata di antara planet kan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Di antara Mars dan Jupiter itu ada yang namanya sabuk meteor. Sabuk meteor ini tetap berada pada rotasinya, tetap pada orbitnya, itu karena ditarik oleh 2 gravitasi. Satu, gravitasi matahari menarik ke arah matahari. Yang kedua, gravitasi Jupiter menarik ke arah Jupiter. Jadi si meteor ini diam di tempat, tidak bergerak ke sana kemari. Kenapa? Karena ditarik oleh dua gravitasi. Seperti antum misalkan tarik tambang, kalau 2 kekuatannya sama, maka apa yang terjadi? Tarik tambang itu kan akan diam, tidak akan maju ke sana atau maju ke sini, tapi tetap diam. Nah, itu pun sama. Kebayang tidak kalau Jupiter mundur saja 1 meter lah dari orbitnya, apa yang terjadi? Sabuk meteor ini akan ketarik, gitu ya. Meteor-meteor ini akan ketarik oleh gravitasi matahari sehingga menghantam Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius. Pertanyaannya, siapa yang kemudian membuat ketetapan supaya Jupiter dan matahari itu berada pada porosnya, tidak bergeser 1 senti pun, tetap pada orbitnya, kemudian saling menarik satu sama lain dengan kekuatan yang sama? Pasti ada yang mengatur. Kemudian teman-teman harus paham bahwa bumi itu berevolusi mengelilingi matahari, sementara matahari juga berevolusi mengelilingi galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini juga berevolusi juga mengelilingi lagi jagat raya. Terus seperti itu. Bayangkan matahari berevolusi ya sambil membawa 8 planet mengelilingi Bima Sakti. Dan bukan cuma matahari yang membawa, ada juga matahari-matahari yang lain. Dalam gugus Bima Sakti itu, galaksi Bima Sakti banyak sekali matahari, planet-planet itu banyak sekali, dan mereka melakukan rotasi dan revolusi yang sama, tapi tidak pernah bertabrakan satu kali pun. Pertanyaannya, siapa yang kemudian mengatur itu? Contoh saja, di bumi lah. Di bumi itu lalu lintas terpadat di mana kira-kira? Bandungnya padat, gitu ya. Contoh lah, Parapatan Buah Batu. Terkenalnya Parapatan Buah Batu kumacet naeta, ku lampu merahna nulila kamu parapatan belah dituna udah kesamsat. Cimasra eta juara lah pokoknya. Kira condong. Kalau bayangkan, kalau misalkan di sana tidak ada lampu merah, kemudian kendaraan dari 4 sisi itu semuanya berjalan dengan kecepatan 100 km per jam. Semuanya sama, melewati perempatan itu kira-kira akan terjadi tabrakan tidak? Terjadi tabrakan. Tapi di alam semesta itu tidak terjadi, kecuali antara meteor dengan meteor, asteroid dengan asteroid. Tapi planet-planet yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup itu tidak terjadi.
gitu ya. Venus misalkan, ada tidak makhluk hidup di Venus? Ada. Sejenis mikroba itu ada. Di Mars juga sama. Bahkan baru-baru ini kan Mars ditemukan adanya seperti air ya, yang menjadi sumber kehidupan. Berarti dulu itu pernah ada kehidupan kata para ilmuwan, kata para astronom. Wallahu alam. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini teratur dan pasti ada yang mengatur gitu ya. Bahkan misalkan orang-orang Arab Badui, tahu nggak orang-orang Arab Badui itu orang-orang yang kayak gimana? Kampung. Orang-orang kampung. Menurut orang mananya di Baduy belah itunya pedalaman gitu ya. Nah, misalkanlah orang-orang Baduy, orang-orang kampung ini, mereka hanya dengan melihat tai onta saja, itu mereka sudah tahu adanya Tuhan pencipta alam. Analoginya begini, tai onta itu menunjukkan adanya onta. Tai onta menunjukkan adanya onta. Dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan. Bukankah gugusan bintang yang ada di langit, ombak yang bergelombang di laut menunjukkan adanya Sang Pencipta yang maha tinggi dan maha kuasa? Bayangkan, ini orang-orang Arab Badui. Saat ini ada orang-orang yang kemudian mengatakan terpelajar malah tidak mengimani Allah. Kan lucu gitu ya. Lucu sekali orang-orang Arab Badui saja dengan contoh seperti itu, ya di lingkungan dia bisa mengetahui adanya pencipta. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya semua itu meniscayakan adanya pencipta. Membuktikan tidak adanya pencipta itu ternyata jauh lebih sulit dibandingkan dengan membuktikan adanya pencipta. Bahkan salah satu ilmuwan matematika terkemuka di Inggris dulu bernama Roger Penrose gitu ya. Dia menghitung probabilitas kemungkinan tidak adanya Tuhan, kemungkinan tidak adanya Tuhan, bukan kemungkinan adanya Tuhan, tapi tidak adanya Tuhan. Ditemukan lewat hitungannya itu 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Gitu ya. Bagi yang pernah belajar matematika pasti liar ngitung sakitu lobana gitu ya, nolnya seberiji bayangkan. Gitu ya. Artinya apa? Artinya dengan perhitungan matematika dia mengatakan bahwa mustahil kalau Tuhan itu tidak ada. Apalagi Roger Penrose ini adalah memang matematikawan terkemuka yang dia menemukan black hole. Dia menemukan menemukan teori-teori astronomi yang kemudian dipakai hingga hari ini. Roger Penrose ini ulama, ilmuwan terkemuka pada masanya, bahkan hingga hari ini. Menghitung sampai seperti itu, gitu ya. Jadi membuktikan tidak adanya pencipta itu jauh lebih sulit. Kenapa jauh lebih sulit? Karena buktinya banyak. Ya, bukti adanya pencipta itu banyak. Seperti tadi gunung, matahari, bumi yang kemudian mereka berevolusi, berotasi, itu begitu teratur. Jadi tidak mungkin kalau misalkan tidak ada Tuhan. Nah, pencipta juga pengatur. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa pencipta itu pengatur. Terbit dan tenggelamnya matahari. Terbit di mana? Di timur. Tenggelam di barat. Kalau terbitnya di barat? Terus adanya siang dan malam. Makanya dalam Al-Quran kan dikatakan, dan dengan dipergilirkannya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Gitu ya. Memang Allah sengaja menunjukkan siang dan malam itu untuk apa? Supaya kita manusia itu berpikir bahwa apa? Bahwa siang dan malam saja diatur oleh eksistensi tertentu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, siklus air di bumi, air laut misalkan dipanaskan matahari, ya, diangkat naik ke langit menjadi awan, digiring dengan angin ke daratan, turun hujan, mengalir lagi ke laut melalui sungai karena pengaruh gravitasi. Terus seperti itu terus berputar. Siklusnya itu tidak berubah. Kemudian sistem sirkulasi darah dalam tubuh kita, komponen dasar jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri, gitu ya, itu diatur, gitu ya. Bahkan kalau misalkan satu orang manusia dibedah badannya, kemudian pembuluh darahnya ditarik, pembuluh darah di satu orang manusia itu bisa mengelilingi bumi. Satu orang manusia bisa mengelilingi bumi. Padahal badan kita kecil ya. Iya, panjangnya bisa mengelilingi bumi, luar biasa. Diameter bumi berapa kira-kira? Panjang. 45.000 km. Diameternya itu 45.000 km. Kasih ukur karena para ilmuwan sudah mengukur itu. Bahkan kan ilmuwan dari Islam juga seperti Ibnu Battuta itu juga memperhitungkan itu, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat seperti telur unta. Emang siapa pertamanya? Ilmuwan Islam. Gitu ya. Al-Idrisi kemudian Ibnu Battuta itu mengatakan hal demikian.
kemudian diadopsi oleh Eropa, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, sinyal lapar dan haus, gitu ya, itu juga diatur, gitu ya. Antum kalau lapar ngapain? Makan. Ayah tuh lapar kan hayang gelut, tuh kan ya. Jauh hayang lapar orang yang ngegebukan situ, misalkan kan mungkin. Lapar itu pasti hayang makan, salati komodina perut gitu ya, jadi itu kerasa gitu ya. Kerasa ada perut teh, ieu geus ngadeg-deg. Itu dari mana? Itu sinyal yang kemudian dikeluarkan oleh otak. Gitu ya. Ada hormon-hormon tertentu dalam otak. Bahkan rasa cinta itu bukan datangnya dari hati tapi dari otak gitu ya. Ada hormon dopamin namanya. Rasa sakit dan sebagainya menunjukkan adanya pencipta dan juga pengatur. Nah, 3 kemungkinan adanya al-khaliq atau pencipta. Pertama, diciptakan oleh yang lain. Kemudian menciptakan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, wajibul wujud atau azali, tidak berawal, tidak berakhir, tidak memiliki keterbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Diciptakan oleh yang lain. Ya, kemungkinan Tuhan atau Allah itu diciptakan yang lain adalah kemungkinan yang batil. Ada batil, ada fasad. Fasad itu rusak, bisa diperbaiki. Kalau batil itu salah, gitu ya. Batil itu salah, gitu. Kalau fasad, akadnya fasad, ya, akad jual beli, akadnya itu fasad, gitu ya. Itu bisa diperbaiki, hanya memenuhi rukun-rukun tertentu misalkan. Tapi kalau batil, akadnya harus diulang, harus dirubah, itu batil, gitu ya. Karena apa? Karena salah. Nah, kemungkinan Allah diciptakan oleh yang lain, oleh Tuhan yang lain, itu tidak dapat diterima oleh akal. Jika Allah diciptakan oleh yang lain, maka Allah itu terkategori makhluk. Makhluk itu kan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Itu disebutnya makhluk. Gitu ya. Maka dalam sejarah Islam ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk karena dianggap diciptakan oleh Allah. Padahal Al-Qur'an itu kalamullah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Allah itu diciptakan oleh sesuatu yang lain, maka dia menjadi makhluk. Yang namanya makhluk itu bersifat terbatas. MC, antum makhluk bukan? Makhluk. Kalau mata antum dicolok sama saya perih. Nah, itu bentuk keterbatasan. Gitu ya. Telinga misalkan dipotong. Potensi kita mendengar itu menjadi berkurang bahkan tidak ada. Lidah digunting, kita tidak bisa berbicara. Itu bukti bahwa kita itu terbatas, lemah. Maka aneh kalau misalkan ada agama yang kemudian mereka menggambarkan Tuhan mereka itu seperti manusia. Karena kalau Tuhan mereka bentuknya seperti manusia, maka mereka pasti memiliki keterbatasan. Coloknya panona dewa siwa misalkan, colok panona gitu. Wah, tak bisa ninggalin. Perih. Terus ieu dipotong, kakina diamputasi gitu. Udah. Cikalan buntut nah gitu sunggokong. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kemungkinan Tuhan itu diciptakan oleh yang lain, maka sebetulnya kemungkinan inilah kemungkinan yang batil, salah. Karena tidak bisa diterima oleh akal. Masa Tuhan memiliki keterbatasan gitu ya? Lalu apa bedanya Tuhan dengan manusia? Ya, dengan kita gitu sebagai manusia. Kemudian yang kedua, menciptakan dirinya sendiri. Nah, kemungkinan ini juga batil. Dia akan menjadi makhluk dan khalik di saat yang bersamaan. Jelas ini tidak bisa diterima oleh akal. Bayangkan. Ini adalah pemikiran yang kemudian saya miliki ketika saya SD. Wah, Allah teh berarti menciptakan dirinya. Saya nggak bayangkan proses Allah menciptakan dirinya sendiri. Saya ke SD mikir sih kaki. Sampai dicarikan ku Bu Nunung dulu guru agama saya dikeplak. Ayo mana mikir teh aneh-aneh. Allah menyangka saya jadi Allah tuh di pikiran cina gitu kan. Cek Bu Nunung teh saya masih ingat. Gitu ya. Sekarang mungkin sudah wafat beliau gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Allah menciptakan dirinya sendiri, maka ini menjadi kemungkinan yang batil karena dia akan menjadi makhluk dan menjadi khalik di saat yang bersamaan. Jadi ini tidak masuk akal, tidak make sense bagi kita seorang manusia. Nah, berarti kemungkinan yang ketiga, ini yang harus kita renungi. Pencipta itu wajibul wujud dan azali. Wajibul wujud itu apa? Wajib adanya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau dia berawal, berarti dia diciptakan. Kalau dia berakhir berarti dia memiliki kematian. Masa Tuhan dia berawal dan berakhir? Gitu ya. Lalu apa bedanya tadi dengan makhluk? Makhluk jelas berawal dan berakhir.
proses penciptaan kita sebagai manusia, kemudian manusia dilahirkan, itu adalah proses awal dan akhirnya adalah kematian, gitu ya. Dan Allah atau pencipta juga harus tidak memiliki keterbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa pencipta itu wajibul wujud dan azali, ini yang paling masuk akal. Ya, jadi tidak mungkin kalau tidak ada pencipta. Jika dia bersifat azali jika dia bersifat tidak azali, berarti dia makhluk bukan pencipta. Inilah kemungkinan yang sahih. Gitu ya, bahwa pencipta bersifat wajibul wujud dan azali. Nah, ini kaitannya dengan thoriqul iman, jalan menuju iman. Lalu apakah pencipta sama dengan makhluk? Zat pencipta tidak boleh sama dengan makhluk. Seperti tadi saya katakan, kalau ada yang mengatakan Tuhannya berbentuk manusia, maka itu sudah menyalahi kaidah-kaidah ketuhanan, gitu ya. Masa Tuhan seperti makhluk, gitu ya. Sapi komo, gitu ya. Seperti misalkan di salah satu negara di India lah katakan, gitu ya. Masa seperti itu. Nah, kalau sama, maka pencipta itu lemah dan terbatas. Pencipta itu tidak boleh lemah dan terbatas. Apakah pencipta boleh lebih dari satu? Pencipta itu harus satu. Bahkan jangan jauh-jauh pada Al-Quran. Filosofi Cina pun mengatakan tidak boleh ada dua harimau dalam satu gunung. Filosofi Cina, kenapa? Kira-kira tidak boleh ada dua harimau dalam satu gunung. Ribut, pasea. Jika semisal ayat dua ketua DKM dalam satu masjid. Ayat tompak. Ya. Bahkan dalam satu organisasi pun kan tidak boleh ada ketua, tidak boleh dua ketua atau tiga ketua. Bisa ribut, gitu ya. Harus ada satu ketuanya. Atau bisa kalau ada ketua satu. Dulu saya waktu di OSIS ada ketua umum, ketua satu, ketua dua, ketua tiga. Gitu ya. Tapi fungsi ketua satu, ketua dua, ketua tiga itu hanya sebagai wakil. Tetap ketua nama ketua umum. Itu tetap satu, gitu ya. Dulu ketika saya masih di OSIS gitu. Berarti memang harus ada satu. Kalau misalkan ada dua, apa yang terjadi? Bakal terjadi perbedaan pendapat bentrok. Terjadi dua kekuatan yang berseberangan. Ya, seperti contoh misalnya salah satu partai politik waktu beberapa tahun yang lalu ya. Ada partai politik yang mendukung ketuanya siapa, ada yang mendukung ketuanya siapa. Pecah kan? Partai politik apa sih? Golkar kalau nggak salah ya. Golkar ya. Ada dualisme. Apa yang terjadi? Pecah. Bayangkan kalau Tuhan itu ada dua atau tiga, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Seperti dalam mitologi Yunani, ya. Siapa dewanya? Zeus, gitu ya. Kemudian Hades, dewa neraka, ada Poseidon, ada dewa-dewa yang lain, gitu ya. Kratos, gitu ya. Kratos itu bapaknya, kalau misalnya bapaknya Zeus. Hercules itu anaknya Zeus, gitu ya. Hercules anaknya Zeus. Disebutnya demigod, setengah dewa. Apa yang terjadi pada mitologi Yunani dengan dewa-dewa yang banyak itu? Mereka saling bertarung satu sama lain. Bahkan kenapa kemudian di Eropa ada 4 musim? Lewat mitologi Yunani tersebut, mitologi dewa-dewa tersebut, adanya 4 musim itu karena pertarungan dewa-dewa, gitu ya. Istrinya Zeus itu adalah dewi apa ya? Saya lupa lagi. Lain Dewi Kuan Im. Dia itu dewi kemakmuran. Dia itu memberikan kemakmuran seperti musim semi gitu. Nah, kemudian dewi istrinya Zeus ini dikatakan dia bertengkar dengan adiknya Zeus yaitu Hades, penguasa neraka. Kenapa? Karena anaknya Zeus itu mau dinikahi sama Hades. Gitu ya. Pas saya sehingga Zeus mengeluarkan kekuatannya jadi musim panas, terus si itu mengeluarkan kekuatannya jadi musim dingin, dan seperti itu. Pasea, jadi terbentuk 4 musim. Itu mitologi Yunani. Bayangkan dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa adanya Tuhan yang banyak itu menimbulkan peperangan. Gitu ya. Makanya pencipta itu harus satu. Mahabharata. Ya. Ada Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, kemudian dewa apa lagi? Dewa Dul. Dewa Krishna, gitu ya. Apa yang terjadi? Dewa Brahma ingin menciptakan kehidupan, Dewa Siwa ingin menghancurkan, kan riweuh gitu ya.
keluarga atau organisasi, masyarakat, negara yang dipimpin oleh 2 atau lebih pemimpin akan mengalami perselisihan dan perpecahan. Lantas bagaimana jika dunia ini di dunia ini ada Tuhan lebih dari satu? Wah, itu pasti bakal parah pisan. Nah, kesimpulannya apa? Pencipta itu wajib adanya, jumlahnya hanya satu, kemudian zatnya berbeda dengan makhluk. Tuhan untuk semua manusia, tidak hanya untuk satu golongan saja. Itu ya. Misalkan untuk satu umat atau satu etnis tertentu saja seperti Yahudi. Yahudi Tuhannya siapa? Disebutnya apa? Hah? Yahudi Tuhannya disebutnya apa? Yahweh. Yahweh itu Tuhannya Yahudi gitu ya. Berarti dia sudah beda dengan Allah gitu ya. Disebutnya Yahweh gitu ya. Yahudi gitu ya. Yahudi sekarang maksudnya. Tidak bergantung kepada apapun. Pemilik kekuasaan tertinggi. Nah, inilah yang kemudian harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allahus Samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini juga membantah pernyataan dari dari kaum Katolik Kristen saat ini. Jadi sebenarnya Kristen saat ini sudah tidak otentik, tidak asli. Kenapa? Karena sebenarnya agama Kristen saat ini itu adalah agama Paulus. Itu ya, agama Kristen yang kemudian didesain oleh Paulus, oleh manusia gitu si Paulus itu. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ini sifat-sifat yang kemudian yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ini Allah katakan sendiri dalam surah Al-Ikhlas. Nah, sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, ingat Tuhan-Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa. Al-Anbiya ayat 22. Nah, hanya dengan konsep ketuhanan saja, ingat hanya dengan konsep ketuhanan saja dengan melalui proses berpikir tadi, konsep yang ditawarkan oleh agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha itu sudah tertolak hanya dengan konsep ketuhanan yang kemudian dipikirkan secara rasional. Kita belum masuk kepada dalil. Maka orang-orang yang kemudian ateis itu tidak bisa kita sajikan dalil. Orang-orang sosialis komunis tidak bisa kita sajikan dalil. Harus diberikan argumentasi-argumentasi yang rasional supaya mereka bisa menerima. Ketika mereka sudah bisa menerima itu, barulah kita keluarkan dalil untuk memperkuat argumentasi kita. Jadi kalau dari awal sudah kemudian menggunakan dalil, mau masuk. Tidak percaya. Seperti halnya kita umat Islam yang sudah belajar Islam kafah, ketika disajikan pendapat-pendapat dari sekulerisme atau liberalisme, kita pasti menolak. Gitu ya. Karena bagi kita tidak masuk akal. Gitu. Apalagi kita sudah memiliki landasan kekuatan dalil, keyakinan yang hakiki terhadap Islam misalkan, pasti menolak. Nah, begitupun orang sosialis komunis, hancurkan dulu pemikirannya, tumbangkan dulu pemikirannya orang-orang ateis ini dengan apa? Dengan metode-metode rasional. Setelah tumbang, baru dibangun dengan fondasi dalil. Nah, itu yang tepat, gitu ya. Dan ternyata konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Islam adalah yang paling sesuai dengan apa yang kita cari atau simpulkan di atas, gitu ya. Misalkan la ilaha illallah adalah kalimat yang dibangun dengan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Kenapa dikatakan dibangun dengan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan? Ayo, la ilaha illallah. Kenapa kira-kira? Dibangun dengan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ya, dari mana pendapat tersebut? Apanya? Pendapat tersebut hanya satu kan tadi? Karena Allah itu hanya satu, ya betul. Dari mana pendapat tersebut mengatakan Allah hanya satu? Argumentasinya apa? Hah? Al-Quran. Dari mana antum yakin Al-Quran itu benar? Pembuktian secara ilmiah. Pembuktian secara ilmiah apa rasional? Ilmiah dan rasional. Kalau ilmiah, pembuktian secara ilmiah itu adalah pembuktian yang dilakukan dengan pengujian. Ada dalam kitab At-Tafkir, silahkan nanti dibaca. Kalau rasional itu dengan metode berpikir, melalui penginderaan, gitu ya. Nanti silahkan teman-teman buka kitab At-Tafkir gitu ya, hakikat berpikir. Jadi kira-kira kenapa kemudian la ilaha illallah ini
adalah kalimat yang dibangun berdasarkan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Kenapa kira-kira? Dari mana asalnya? Kenapa? Kan dikatakan dengan landasan akal yang kokoh. Landasan akal yang kokoh itu harus seperti apa? Memang harus di orang Arab yang ini karena kan kalimat lah menafikan ya. Jadi memang harus. Tapi ada orang Arab yang ateis kumaha kah? Nah, kenapa kemudian kalimat la ilaha illallah ini tiada Tuhan selain Allah ini dikatakan sebagai kalimat yang dibangun dengan landasan yang kokoh yang tadi yang sudah kita bahas. Dibangun melalui proses berpikir, dibuktikan secara rasional melalui fakta-fakta yang terindra. Nah, itulah yang dikatakan dibangun dengan landasan akal yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Karena sudah ada bukti-buktinya, sudah dibuktikan dengan pemikiran yang rasional. Kecuali ada pemikiran yang lain, ada bukti yang lain, fakta yang lain yang mampu menggoyahkan pemikiran kita sebelumnya, bukti-bukti kita sebelumnya, baru tak goyah. Selama fakta-fakta yang ada itu tidak tergoyahkan, tidak ada pembuktian yang bisa menggoyahkan fakta tersebut, maka tidak akan bisa goyah pendapat kita terkait la ilaha illallah. Itu ya. Jadi bolak-balik. Itu sebetulnya mah. Nah, perintah berpikir pada Al-Qur'an, misalkan akidah Islam dibangun dengan landasan akal, cara pembuktian adanya pencipta di atas, sejalan dengan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk melakukan renungan ya mengenai kejadian manusia, alam dan kehidupan. Al-Quran mengajak manusia untuk mengamati segala apa yang ada di sekelilingnya. Ingat, segala apa yang ada di sekelilingnya, tidak harus jauh-jauh memikirkan sesuatu yang goib. Al-Quran tidak pernah mengatakan untuk memikirkan yang goib. Al-Quran hanya mengatakan imani yang goib, tapi tidak menyuruh memikirkan yang goib. Ya, iman itu bisa menembus sesuatu yang tidak terlihat. Ilmu harus sesuatu yang terlihat. Makanya untuk mendapatkan iman yang kuat dibutuhkan ilmu yang kuat. Bagaimana cara kita memiliki ilmu yang kuat? Ya belajar, yang ngaji secara serius, analitis, gitu ya. Tidak hanya seperti saya misalkan. Kalau misalkan muslim saya mengajarkan A, B, C, D yang ada dalam kitab, saya pasti meragukan terlebih dahulu. Diragukan apa yang dikatakan muslim itu. Dalam otak tuh mikir, ini bantahannya naon ya? Bantahannya itu apa ini tentang ini? Dipikirkan, oh bantahannya ini. Kalau misalkan saya tidak bisa menemukan bantahannya, baru ditanya ke muslim. Dulu saya pernah, saking kurang ajarnya, saya tidak punya adab kepada muslim sebetulnya ya. Tapi itu metode belajar saya. Saya pernah dulu bilang seperti ini kepada muslim. Saya tidak bisa melanjutkan halakoh ini kalau Ustadz belum bisa menjelaskan tentang definisi akal ini kepada saya secara komprehensif. Sampai pada titik di mana saya itu benar-benar paham tentang definisi apa itu yang dimaksud dengan informasi awal. Gitu ya. Apa itu informasi awal, seperti apa kriterianya, batasannya apa. Gitu ya. Kamu muslim saya baheula eta. Sampai siga kitu. Muslim saya dulu Ustaz Muhtar ya, waktu kitab Mafahim. Saya sampai bilang sebenarnya kepada Ustaz Muhtar, saya enggak bisa melanjutkan halakoh ini kecuali Ustaz bisa menjelaskan itu. Anggar baru nama halakoh gitu. Meskipun belum menemukan jawaban gitunya, tapi saya masih ragu. Yang kemudian saya mendapatkan jawabannya selama 3 bulan berpikir. Ya, kemudian jawaban saya itu diujikan di forum JM. Pada waktu itu dulu masih di Masjid An-Nur gitu ya. Masjid An-Nur yang di Tanjung tuh. Diujikan, saya tadi ditanyakan apa yang definisi dari informasi awal, batasannya apa. Itu selama 3 bulan berpikir tuh, bahkan aksi 212 di mobil travel, saya masih bawa kitab At-Tafkir. Merenungi bari memandang ke langit, jadi informasi awal teh naon gitu ya. Sampai saya menemukan informasi awal itu adalah informasi awal itu harus memiliki fakta baru dikatakan informasi. Kalau tidak memiliki fakta, itu tidak bisa dikatakan informasi, disebutnya opini awal. Gitu ya. Maka Nabi Adam kemudian ketika Allah berikan informasi awal, ditunjukkan barang ini, ditunjukkan ini, diajarkan ini, ada faktanya. Tidak dalam bentuk sesuatu yang gaib, ada faktanya. Nah, itu adalah batasan di mana informasi awal itu ada ketika ada fakta.
Ternyata mikirna lila teh siga kitu teh. Kan selama ini kita cuma tahu informasi awal teh nu kumaha. Tilu bulan teh saya mikiran eta sorangan gitu. Akhirnya di-sharingkan di forum JM, ditanyakan diuji. Ustaz Anggara menjawab, Ustaz Yudi dulu yang di Soreang juga menjawab, Ustaz Hilal yang di Rancamannya menjawab. Gitu ya. Tapi jawaban yang memuaskan itu waktu itu dari Ustaz Yudi gitu ya. Yang memang beliau menjelaskan bahwa ya memang harus ada fakta. Kalau tidak ada fakta itu dikatakannya opini. Gitu ya. Ya seperti misalkan kita mendapatkan informasi, mendapatkan opini tentang demokrasi seperti apa. Kalau misalnya kita tidak melihat faktanya itu hanya sekedar opini. Tapi kalau kita melihat faktanya demokrasi buruk itu menjadi informasi. Nah itu, gitu ya, yang kemudian dikatakan informasi Allah. Kita lanjutkan lagi. Contoh perintah berpikir pada Al-Quran. Nah misalkan penciptaan manusia, gitu ya, dari surah Al-Waqiah ayat 58 sampai 59. Ada yang tahu ininya bacaannya? Ini tentang apa ya namanya, penciptaan manusia ini tentang sperma yang kemudian memancar ke dalam tubuh perempuan gitu ya, sehingga menjadi manusia yang utuh. Kemudian tumbuhnya tanaman itu juga dalam surah Al-Waqiah. Itu juga sama, redaksinya itu adalah meminta kita untuk berpikir, meminta kita untuk memperhatikan. Permintaan Allah dalam Al-Quran untuk memperhatikan itu bukan hanya melihat, tapi merenungi, mengkaji, menganalisa. Yang namanya mengkaji, menganalisa itu membutuhkan pemikiran. Di pikiran tah lain sekedar ditingali, lain sekedar ditempo. Itu esensi dari memperhatikan. Jadi kalau antum sedang duduk, kemudian melihat ada orang yang lewat, kemudian antum cuma lihat gitu, oh si eta melihat. Tapi kalau antum sampai melihat si eta rek ka mana nya? Nah mau awewe. Nah setelahnya juga gitu. Oh meureun rek ka ditu, itu memperhatikan. Gitu ya. Itu memperhatikan. Kalau cuma sekedar selewat, oh si eta melihat. Beda memperhatikan dan melihat. Dalam Al-Quran kalau ditemukan kata memperhatikan, itu sama dengan Allah menyuruh kita untuk berpikir. Gitu ya. Seperti penciptaan manusia, tumbuhnya tanaman, air yang kita minum. Allah juga meminta kita untuk memperhatikan. Allah juga meminta kita untuk memikirkan dari mana tuh air yang kita minum teh. Lewat proses apa air itu terjadi. Gitu ya. Maka proses terjadi yang tadi saya sebutkan, proses terjadinya hujan lewat air laut yang kemudian disedot ke atas oleh menjadi uap air oleh panas matahari, itu adalah proses yang kemudian Allah minta kepada kita untuk memikirkan. Oh, ternyata ada proses pemanasan matahari. Nah, kemudian kita mikir lagi, matahari teh di mana? Kenapa bisa punya panas yang yang terukur sehingga tidak merusak tubuh kita? Oh, ternyata ada ozon. Ada atmosfer bumi, lapisan ozon. Iya, yang melindungi kita. Lapisan ozonnya rusak saja sedikit. Apa yang terjadi? Terjadi sinar matahari itu akan membawa radiasi kepada kita sehingga kehidupan kita di dunia ini akan sengsara. Panas yang turun ke bumi saat itu karena difilter oleh ozon itu. Kalau tidak difilter, kita sudah wafat dari dulu, gitu ya. Itu luar biasa kan? Ini luar biasa. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi konsep pencipta dan cara membuktikan adanya pencipta menurut Al-Quran adalah konsep yang rasional, bukan ilmiah. Ingat, konsep yang rasional, bukan ilmiah dan tidak terbantahkan. Kenapa tidak terbantahkan? Karena tadi rasional, dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada, bukan metode uji coba, gitu ya. Al-Quran memperkenalkan pencipta manusia alam semesta dan kehidupan bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kesesuaian antara dalil dan fakta yang kita indra, kita akan mampu mengetahui bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyajikan fakta-fakta yang kemudian bisa kita indra dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita pikirkan. Makanya kemudian Al-Quran itu dikatakan benar. Lewat dari situ saja. Jangan dulu berbicara keimanan. Lewat metode rasional dulu saja kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Maka ada profesor dari Prancis yang kemudian dia masuk Islam karena mengetahui bahwa mayat Fir'aun dalam Al-Quran itu dikatakan masih utuh. Ketika ditemukan Fir'aunnya di sungai Merah ya, kalau nggak salah,
Ketika diangkat bentuknya masih utuh, dia masuk Islam. Bayangkan. Kenapa? Karena sesuai fakta. Kemudian di luar angkasa, bintang yang sudah kehilangan daya, ya sudah kehilangan energi, nanti akan berbentuk, akan meledak, kemudian membentuk seperti bunga mawar berwarna merah. Dalam Al-Quran ada disebutkan. Banyak sekali kemudian astronom-astronom yang kemudian masuk ke dalam Islam setelah menyaksikan fakta tersebut, dan sama seperti Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu. Dulu ketika Rasulullah mengatakan dalil-dalil Al-Quran yang kemudian seperti misalkan konsep pembuahan dalam tubuh manusia gitu ya, Rasulullah itu dikatakan majnun atau majnun gila gitu ya. Tapi apa yang terjadi saat ini? Banyak kemudian ilmuwan-ilmuwan yang membenarkan, ya, banyak ulama-ulama yang membenarkan terkait dengan isi Al-Quran tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang hakiki nyata adanya, bukan sekedar hayalan, karena sudah dibuktikan secara rasional. Keberadaannya dapat dijangkau dan diindra melalui keberadaan makhluknya, seperti gunung, bintang, matahari, gitu ya, alam semesta, gitu ya, kemudian pohon dan sebagainya, itu makhluk-makhluk Allah. Meski mustahil untuk menjangkau dan melihat zatnya. Maka kesimpulannya adalah dari mana manusia itu berasal, maka kita pasti bisa menjawab manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan hal tersebut? Karena kita sudah membuktikan dengan metode rasional, dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Itu barangkali yang kemudian bisa saya sampaikan terkait dengan materi dari mana kita berasal. Insya Allah nanti minggu depan juga kita akan membahas materi yang berhubungan masih dengan akidah. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang Al-Qurannya dan Nabinya, gitu ya, membuktikan kebenaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kalau untuk apanya nggak dibahas? Apa? Pertama. Yang kedua ketiganya enggak. Kedua ketiga dibahas. Maksudnya gimana? Ya nggak dibahas. Yang untuk Kan apa yang pertama. akan kemana? Apa? Untuk yang pertama. Oh, nanti akan dibahas. Di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Ini baru satu sesi, tenang, masih ada tentang akidah itu masih akan dibahas. Ya, nanti pasti akan dibahas di pertemuan kedua, ketiga dan keempat. Akan dibahas tuntas. Insya Allah terjawab. Jadi untuk sementara seperti ini dulu, karena kalau terlalu panjang juga waktu ya. Segini juga udah panjang, udah jam berapa sekarang? 21.42. Gitu ya. Saya kembalikan kepada MC, mangga. Iya. Alhamdulillah, Ustaz Budi atur nuhun jadi kalau khairul kasiran tina waktu ayeuna terus nyempatkeun mengisi sebagai pemateri. Itu mudah-mudahan urang sadaya hadir di malam ayeuna ngajantenkeun hujah dari yaumil akhir bahwa di setiap waktu urang sadaya dipakai anu bernilai-nilai ibadah. Untuk wae berdoa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Jangan dulu tutup, bisa ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mangga. Mau berdenaros. Kang Dika barangkali. Dan Oke. Ya nanti kan karena masih panjang kan. Masih panjang, betul. Yang serunya itu justru di pembahasan 3 sama 4 harusnya. Yang serunya itu. Ini masih awal-awal. Jadi materi itu masih ngambang sebetulnya ya, kerasa ya, masih ngambang materinya. Nah, pertemuan 3 tuh udah mulai. Pembahasannya udah mulai dalam. Karena tadi itu kelihatannya gitu ya masih tahap itu kayak HTI seberapa, terus cara kita berpikir kan itu udah dijawab lah. Cuman untuk kedepannya mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan. Oke. Jadi sekarang mau ada pertanyaan ya? Ini masih ada cuman kayaknya belum lengkap. Belum lengkap ya, betul. Nanti kita akan bahas. Kalau mau kesepakatan aja nih, kalau mau pertemuan 2, 3, 4, materi 2, 3, 4 itu kalau mau disatukan di satu sesi kalau mau. Gitu ya, nanti coba saya sederhanakan materinya. Jadi supaya lebih enak, tengah gantung ya, benar tuh.
saya mau kembalikan kepada panitia, karena saya pun sebagai pemateri sebetulnya sekarang tuh merasa tergantung gitu. Iya. Jadi kagantung kita tepuas saya sebagai pemateri lagi ngejelaskan. Saya tanya, nah baru hari pertama gitu kan? Ya, kedua ketiga belum, nanti pertemuan selanjutnya. Kalau mau ya kalau misalnya disepakati, silahkan kita percepat, disatukan jadi satu materi. Sama pengen dia dibahas tentang dari kacamata Islamnya gitu, yang pertanyaan pertama itu. Ya, belum Kang, nanti akan dibahas. Ini masih metode rasional dulu. Jadi kenapa kemudian kita membahas tentang hal ini dan belum masuk ke dalam kacamata Islam? Itu karena memang tidak setiap orang itu mereka langsung mau mendapatkan dalil meskipun mereka beragama Islam, gitu ya. Mereka itu pengen sesuatu yang bisa mudah mereka pahami terlebih dahulu dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, gitu ya. Seperti misalkan kalau kita sakit misalkan, kalau kita sakit kan dalam kacamata Islam, oh sakit itu adalah misalkan teguran dari Allah, kan gitu ya kalau dari kacamata Islam ya. Atau misalkan bisa jadi azab dari Allah kalau kita sakit ya. Atau misalkan ini cara Allah untuk menghapuskan dosa kita kalau dalam kacamata Islam. Tapi kalau sebagian orang kan tidak menerima itu. Sebagian orang mikirnya ya orang sakit bukan karena itu, orang sakit karena memang tidak menjaga kesehatan, karena ada virus bakteri yang muncul apalagi musim hujan, gitu ya. Bakteri jadi tumbuh subur sehingga saya tidak hati-hati dan antibodi saya jadi kurang kuat, akhirnya masuk ke dalam tubuh, akhirnya sakit. Nah, kita itu tidak langsung masuk dalil karena itu. Dibawa dulu, digiring dulu dengan pemikiran rasional, baru setelah terbangun pemikirannya dimasukkan dalil. Seperti itu metodenya. Gitu ya. Jadi kita itu menginginkan setiap orang itu terpuaskan dengan baik itu metode rasionalnya maupun pendalilan nantinya. Gitu. Itu paling Kang Dika sementara ya jawabannya. Kenapa kemudian kita belum masuk ke dalam pembahasan dalil-dalil dalam Islam, kacamata Islam. Insya nanti kita akan bahas. Bernuhun Kang Andika atas pertanyaannya. Mangga sanes beri kasih air. Iya. Bari lawas. Maka Dan. Itu kira-kira kalau bisa sampaikan tadi kacamata. ayah lah saya sedikit lah. Oh, itu aja. Ada bisik pemiluan majelis. Oh, awal itu harus bayar di sini. Bicara di mana gitu. Saya kembalikan nanti kepada panitia gitu. Apakah pertemuan besok mau dipadatkan atau mau tetap dipotong-potong? Karena memang kalau dipotong-potong teh menggantung. Gitu ya. Kayaknya gak usah. Hah? Kayaknya gak usah. Gak usah gimana? Gak usah dipotong-potong. Langsung ya disatuin. Enggak, maksudnya gak usah dipotong-potong. Jadi Gak usah disatuin, semuanya aja. sesuai Oh, aja. bertahap. Oh bertahap. Oh ya udah. Sama ini kan kalau misalkan ada teman-teman kayak Kang Yusuf atau Kang Iya. Rafi, Lo takutnya nggak ketangkep. nah ditambah kalau bisa ditambah kayak ada pembuktian gitu, fakta atau kayak terbelahnya sungai, terbelahnya lautan menjadi dua, kan ada tuh dalam Al-Quran, Ya. dalilnya, Oke. oh benar nih faktanya mungkin. Oke. Bagus nih masukannya. Jadi nanti disajikan secara rasionalnya, sainsnya dan juga fakta dalilnya ya. Oke. Bagus. Ada lagi barangkali mungkin yang mau disarankan? Mungkin ini kita satu kan kalau tadi mah pembuktian tentang Allah, tentang Tuhan. Sebenarnya sih apa yang untuk apa sih maksudnya manusia itu ketika proses berpikir itu adanya proses berpikir itu untuk membuktikan apa gitu. Itu kan yang belum sebenarnya nanti mungkin bisa lebih Terjawab. depan sih terjawab. Ya, insya Allah minggu depan. Sebenarnya manusia berpikir itu untuk membuktikan apa gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya biar terjawab nanti, karena kan yang saya tahu orang Muslim juga yang manusia, kan tadi sebutkan manusia itu Ya. semuanya berpikir, gitu kan? Gitu. Semuanya berpikir. Sebenarnya saya juga hampir sama gitu ya. Dulu tuh saya pernah bertanya alasan saya teh hidup itu buat apa? Saya teh hidup itu buat ngapain gitu. Terus
terus buat apa gitu, saya tuh mau ada hidup tuh sekedar apakah sekedar hidup terus mati. Dek kemana, dek naon, jika pernyataannya gitu. Harusnya dicantuman gitu. Beta suka jawab tuh. Mutos. SD itu. SD. Udah kan jawab berarti pas nonton Ciro Kiyoshi. Oh, Kiyoshi. Jawabannya teh sharing gitu nya. Tapi masuk akal ketika itu. Masuk. Cuman kan udah kita dulu PSD kan. Oh, lagi kiosnya. Nah, kamu orang Islam sih, berdoa kamu sama Allah sih. Berarti orang Islam. Karena saya melihat orang Islam itu punya kisah ya. Kalau menjawab pertanyaan itu ternyata dalam hadis juga kalau seorang Muslim itu punya hisnul kisah dan ternyata ini gitu. Ya kayak tadi, jadi misalnya kan ada yang bukan non muslim, ya yang Kristen, ada yang jika tadi kan orang Israel kan mana boga Tuhan, oke. Misalnya kan yang tadi disebutkan, nah maksudnya kan manusia itu kan memang berpikir, maksudnya berpikir itu untuk membuktikan apa sih gitu. Itu yang harus nanti pasti terjawab sih nanti. Alasan gitu manusia bagi itu apa? Nah, saya pengen nanya dulu nih. Ini mumpung ditanya tentang berpikir ya. Syarat berpikir itu apa aja sih? Tengah jawab. Antum pasti sudah tahu. Syarat berpikir itu apa aja sih? Syarat bisa berpikir. Menjadi akal pasti kan. Akal. Terus mempunyai wawasan. Karena kita kalau nggak tahu mau berpikir apa. Oke, wawasan. Terus landasan juga mungkin ya. landasan masuk ke wawasan. Apalagi? Cukup? Kalau seperti itu? Hah? Nggak bisa mah apa tuh? Soalnya yang apa? Jadi saya mau main hadiah. Nih, saya ini kan ya, apa namanya? Coba rumuskan. Saya coba rumuskan tentang proses berpikir. Jadi untuk berpikir itu harus ada berapa proses? Hah? Apa aja kira-kira? Fakta atau objek. Terus setelah fakta atau objek apa urutannya? Panca indera. Bukan indera ya, indra. Panca indera. Kemudian akal apa otak? Akal apa otak? Hah? Otak lah ya, oke, otak. Sehat ternyata. Akal. Ya otak udah sehat. Informasi awal. Nah, ini syarat kita bisa berpikir. Kalau hilang salah satunya, maka proses berpikir itu akan menjadi cacat. Percaya nggak? Hah? Percaya nggak? Kang Dika percaya nggak? Hilang salah satunya, proses berpikir akan jadi cacat. Percaya nggak? Pastinya. Tapi kalau ada yang belum percaya, kita buktikan. Iya naon? Ini kira-kira naon? Hah? Pisang. Tahu dari mana pisang? Kan nggak, bukan pisang. Hah? Ini naon ya? Naon? Apanya yang mau? Nya iya naon? Kan kok iya naon ya? Nih. Ayo naon ya nu dikieu-kieu. Bingung tak? Bingung. Kenapa bingung? Gak ada objek, gak ada fakta. Kalau saya mengatakan ini apa? Hah? Mik. Tahu dari mana ini mik? Karena ada terlihat. Kemudian ada panca indera, ya, yang melihat fakta ini. Kemudian kita punya otak atau akal, yang kemudian apa? Kemudian fakta tersebut masuk ke dalam otak kita atau akal kita, ya, untuk kemudian dicari informasi awalnya.
Ada tidak? Kalau misalkan tidak ada, maka kita tidak bisa berpikir dan menyimpulkan itu apa. Saya ingin mengeluarkan apa ya? Iya naon? Iya naon? MC iya naon? Apa? Ada faktanya? Ini fakta ya? Ada. Kemudian panca inderanya punya MC? Punya. Otaknya punya. Tapi tidak punya informasi awal. Jadi tidak bisa menyimpulkan ini apa. Kalau informasi awalnya salah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, makanya informasi awal itu harus benar sesuai fakta. Nah, saya katakan, Kang, iya harddisk. Harddisk. Nah, iya no? Harddisk. Tuh tinggal di modelnya. Nah, iya harddisk. Ya, ini harddisk. Nah, antum semua punya informasi awal sekarang. Informasi awalnya dari apa? Dari fakta yang terindra ini. Gitu ya. Ingat ya, hilang salah satu berarti tidak bisa menyimpulkan. Proses berpikirnya menjadi cacat. Ayeuna eta nu gigireun Kang Dika teh saha? Kang Dadan. Coba Kang beureum Kang. Beureum. Tong neleng. Beureum ya tong neleng nya. Kang ieu naon Kang? Kan hilang panca indera, proses berpikir menjadi cacat. Padahal Kang ya apa naon ieu? Jaket tuh. Padahal ditelepon tapi kan nyaman nih jaket. Itu kenapa? Karena sudah punya informasi awal lu bentuknya juga kieu jaket, tapi karena panca inderanya ditutup, maka tidak bisa berpikir dan menyimpulkan. Nah, sekarang kita mencari nutup boga otak teh dia. Saya kecuali kalau misalkan kita bisa menemukan orang yang nggak punya otak gitu ya, maka kita bisa melakukan uji coba tersebut. Tapi ya kalau misalkan rasional aja lah gitu ya, logisnya. Kalau udah ada fakta, ada panca indera kan harus pakai otak dulu untuk menggali informasi awal. Kalau nggak ada otaknya nggak ada atau rusak, akalnya nggak ada, hilang, maka apa yang terjadi? Mau bisa menggali informasi awal, maka buntu di situ. Nah, itu proses berpikir. Tujuannya untuk apa? Gitu ya. Kita itu manusia diberikan dua potensi. Potensi apa aja? Potensi. Yang diberikan kita manusia diberikan oleh Allah dua potensi. Potensi apa aja? Potensi kehidupan. Potensi kehidupan. Satu lagi? Hidup dan potensi. Ayo. Bukan potensi hidup dan Naluri. Kebutuhan fisik. Gorizah itu dan hajatul udawiyah itu masuk ke dalam potensi kehidupan. Nah, kehidupan. Ya. Dan fisik. Hah? Fisik. Iya, dua potensi. Pertama potensi kehidupan. Potensi kehidupan itu ada turunannya, gorizah dan hajatul udawiyah. Ya, kebutuhan fisik dan naluri. Nah, jadi potensi berpikir, potensi akal. Gitu ya. Allah mengkaruniakan itu. Iya salah. Tapi ke bawah-bawah. Allah mengkaruniakan itu kepada semua manusia, potensi akal berpikir dengan potensi kehidupan. Gitu ya. Maka potensi berpikir ini bisa difungsikan untuk apa saja, untuk menjalani kehidupan. Makanya kemudian muncul sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang dunia kalian. Kenapa demikian? Karena kalian punya potensi berpikir, sok pikiran. Menanam kurma yang baik itu seperti apa? Menanam jagung yang baik itu seperti apa? Musimnya harus bagaimana? Kadar nyeborna kudu 3 kumaha, mataharina kudu sakumaha. Gitu ya. Apakah harus tutupan heula make plastik polybag atau henteu gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada proses berpikir, kita memiliki akal untuk berpikir. Gitu ya. Jadi tujuan adanya akal berpikir itu silahkan gunakan semaksimal mungkin untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah untuk beriman. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah didorong oleh Allah. Gitu ya. Jadi ini proses berpikir nih. Kembali lagi kepada ini proses berpikir yang kemudian tidak bisa tidak bisa terjadi kalau salah satu fungsinya salah satu ininya hilang. Gitu ya. Biasanya saya membawa sesuatu yang lebih tidak dikenali biasanya, tapi adanya hadis. Apalagi ya. Tapi udah cukup membuktikan ya. Cukup membuktikan tentang proses berpikir ini, hilang salah satu menjadi hilang semuanya. Gitu ya. Sok bayangkan, orang hayang menanam kurma, tapi kita tidak punya kurma, tidak punya ladang untuk untuk menanam itu. Kan kita pasti akan berpikir, kumaha carana orang boga bibit kurma,
kumacarana orang boga ladangna dan dalam suhu seperti apa ini layak. Aya nu punya usaha ngebon di dia. Eta. Kebon misalnya wortel itu harus di apa namanya? Harus ditanam di suhu berapa derajat bagusnya. Curah airnya harus segimana, dicebornya jam sabaraha wae. Itu saya punya bibi saya punya usaha di Pangalengan seperti itu tuh. Gitu ya. Terus kemudian tanahnya itu harus seperti apa? Itu benar-benar diperhitungkan. Bagaimana cara kita mau perhitungkan? Ya dengan akal, gitu ya. Jadi akal itu atau pemikiran itu, proses berpikir itu untuk kehidupan kita, untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, itu tujuannya. Tapi kalau misalkan kita fokus pada kehidupan dunia dan akhirat dilalaikan, apa yang terjadi? Maka kehidupan akhirat itu tidak bisa kita raih dan kita akan lalai dengan kehidupan dunia. Nah, kalau sudah lalai dengan kehidupan dunia, gitu ya. Berpikir deh. Ya. Itu paling sedikit kisi-kisi, sedikit clue yang insya Allah nanti akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya meskipun dipotong-potong itu tidak menggantung, ya. Karena memang kalau menggantung itu gak enaknya digantung mah Kang Dikanya. Iya, gitu. Makanya kita sedikit-sedikit. Inti nama sabar. Ya, inti nama sabar dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Mudah-mudahan ada sekolahnya bisa menyimak. Turun Ustaz Budi terus isi materi